Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahdusu bi nikmatillahi syukrun wa tarikuha kufrun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam, taufik serta hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang suci ini yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keberkahan. Sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Tanda menghambakan diri kita kepada Allah, tanda mengakui atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Semoga seluruh amal-amal ibadah kita diterima Allah, dan doa-doa kita diijabah Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kepada keluarga, para sahabat, dan juga pada pengikut-pengikut yang setia kepadanya. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, khotib berwasiat kepada khotib sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita selalu melaksanakan apa-apa yang Allah perintah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketakwaan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, sekarang ini sedang ramai-ramainya di sana sini memperingati kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW. Diadakan di kantor-kantor pemerintah dan swasta, di masjid, musola, dan majelis taklim. Seluruh umat Islam, wabil khusus yang ada di Indonesia, memperingati daripada kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kita kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum turunnya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam, pada waktu itu disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Tetapi bukan berarti pada waktu itu orang-orang itu bodoh semua, tidak. Mereka itu pintar bertani, ahli berdagang, mereka itu ahli berekonomi, dan juga mereka ahli dalam politik, strategi perang. Mereka punya keahlian. Apa yang menjadi sebab dikatakan jahil? Kebodohannya. Mereka semua pintar, dan semua mereka itu orang-orang yang berada, orang-orang tenang. Kenapa dikatakan jahiliyah? Jahiliyahnya, bodohnya mereka itu menyembah patung. Patung yang dia buat sendiri itu dijadikan Tuhan, dianggap Tuhannya. Ada patung yang mereka buat dari emas bagi yang mampu, ada yang dari perak, dan juga ada yang dari besi kuningan. Bahkan patung-patung yang dibuat itu ada yang dari kayu. Bahkan patung-patung yang dibuat itu ada yang dari bahan makanan. Patung-patung yang dia buat itu dijadikan Tuhan, dia anggap sesembahannya, dan dia berdoa kepada patung itu. Ini yang dikatakan jahiliyah. Mereka bodoh di dalam keimanan, jahiliyah di dalam keimanan. Diceritakan dalam sejarah, dalam hadis, ada seorang sahabat sebelum mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, dia buat patung, dia buat Tuhan itu dari bahan makanan. Begitu dia buat patung dari bahan makanan, dia taruh di tas. Dan dia selalu berpergian, usaha. Begitu dia berpergian, dia berjalan sejauh kilometer. Di tengah jalan dia capek, lelah. Begitu dia lelah, dia istirahat di bawah pohon. Kemudian Tuhannya dikeluarkan dari tas, ditaruh. Lalu dia sembah dan dia berdoa. Setelah patung yang dia buat dari bahan makanan itu dia sembah dan dia berdoa, dia berkata, ya Tuhan, Engkau aku sudah sembah dan aku sudah berdoa kepada Engkau, tapi hari ini aku lapar, aku makan. Itu sekali yang dikatakan jahilannya, bodohnya, berkeimanan kepada patung yang dia buat sendiri.
Begitu datang ajaran Nabi kita Muhammad SAW, Islam yang turun dari Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW, turun dari Allah, bukan turun dari Arab. Ajaran Islam itu turun dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Barulah mereka beriman kepada Allah. Barulah mereka mengakui bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Diajarkan, dimasukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka pada waktu itu. Begitu besar tantangan, begitu banyak pengorbanan. Islam itu turun tidak begitu saja, saudara. Banyak perjuangan, banyak pengorbanan, bukan harta benda, jiwa dikorbankan oleh para sahabat. Dengan istiqomah, dengan kuatnya Nabi kita Muhammad SAW, bermacam tantangan dan ujian dilalui, maka masuklah Islam itu kepada orang-orang jahiliyah yang tadinya dia menyembah patung, akhirnya kembali bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mengakui bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Dalam kehidupannya semua orang-orang itu pada waktu itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW ada contoh teladan yang sangat baik. Ia mencontoh dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berumah tangga, dalam hidup bertetangga. Dia contoh dalam kehidupannya sehari-hari mencari nafkah dan berdagang, dan dicontoh itu cara beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barulah mereka bahwa Tuhannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Barulah mereka mengakui bahwa Allah itulah yang menciptakan alam dunia ini. Allah yang menciptakan alam akhirat ini, dan dia tahu, dia mengerti bahwa bahwasanya dia diciptakan oleh Allah. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menghidupkan kita, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah lah yang melindungi kita, dan Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam dunia yang Allah ciptakan. Alam dunia ini Allah ciptakan berserta isinya. Bumi, bermacam-macam pohon yang diperuntukkan untuk manusia di dunia ini. Bermacam-macam kayu. Ini Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan untuk kehidupan manusia di bumi. Dan Allah ciptakan bermacam-macam pohon, seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu bermacam-macam jenisnya. Kelapa buah, kelapa hijau, kelapa santan, dan kelapa sawit. Allah siapkan. Kelapa sawit buat apa, saudara? Allah tumbuhkan di permukaan bumi ini untuk minyak goreng. Allah yang menghidupkan, Allah yang menjadikan. Kenapa minyak goreng naik terus harga? Padahal itu Allah ciptakan buat manusia. Kenapa dipermainkan? Dan di dalam bumi ini saudara hadir sekalian, bermacam-macam minyak. Ada minyak solar, ada minyak tanah, ada pertalite, ada pertama. Allah yang menciptakan, Allah yang keluarkan dari bumi ini untuk keperluan manusia. Kenapa begitu tinggi harganya? Ini saudara kalian, kita kembalikan semua kepada diri kita, agar kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita di alam dunia ini.
Begitu masuk ajaran Nabi kita Muhammad SAW, Islam yang diturunkan dari Allah, jelas dari Allah, bukan dari Arab. Barulah mereka beriman kepada Allah. Barulah mereka mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya dan selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat keimanan. Tetapi sederhananya yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan kita setelah turunnya Islam, iman kepada Allah, banyak para kiai, para ulama, para habaib, dan banyak ustaz sekarang ini, bahkan satu RT lebih daripada 3 ustaz. Masih adakah orang yang bertuhan selain Allah di zaman sekarang? Masih adakah orang yang bertuhan selain Allah? Ada, saudara. Cuman sekarang ini samar-samar, tidak seperti dulu jelas-jelasan menyimpang. Ada orang yang bertuhan kepada uang, kepada duit. Dia berkata, kalau ada uang pasti bisa hidup dan bahagia. Di mana saja kita ada, kalau ada uang kita akan hidup bahagia. Kalau dikatakan uang itu bisa menghidupkan kita, bisa membahagiakan kita, bisa menyenangkan kita, berapa banyak orang yang kerja di bank mati kalau dikatakan uang itu bisa menghidupkan kita? Berapa banyak orang yang mengawal, anggota polisi mengawal uang mati? Dan berapa banyak orang yang banyak uangnya bercerai-berai dengan bermusuhan dengan saudaranya? Kalau dikatakan uang ini bisa menghidupkan kita, bisa menyenangkan kita, bisa membahagiakan kita, lihat. Berapa banyak orang yang punya uang terus stroke? Kalau dikatakan uang ini dapat menghidupkan kita. Pernah kita dengar satu riwayat, ada seseorang, orang yang kaya, orang yang mampu, orang yang banyak uangnya. Dia beli mobil baru, dia isi poltek, dan di sakunya ada uang dan di tasnya ada uang, dia taruh di. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, ayo kita berangkat, apalagi yang kita pikirkan, pasti kita sampai tujuan. Mobil baru, poltek, uang banyak. Ayo kita berangkat ke puncak. Kita pernah dengar, saudara, begitu berangkat, saudara lihat, baru sampai di Bogor, mobilnya terguling. Yang dikatakan uang yang itu bisa menyenangkan dia, bisa menolong dia, terbalik mobilnya, uangnya berantakan. Kenapa Pak? Tidak bisa berbuat apa. Jadi yang bisa menghidupkan kita, bisa menyenangkan kita hanya Allah. Jadi uang itu apa, saudara? Uang itu hanya pelengkap hidup. Jangan sampai kita jadikan uang itu yang menghidupkan kita, menyenangkan kita, sehingga kita mencari uang tidak kenal halal dan haram. Berapa banyak sudah lihat? Dia mengira uang itu benar menyenangkan dia. Berapa banyak orang yang punya uang begitu banyak sekarang ada di penjara. Maka itu sekali, jadi uang itu dalam kehidupan kita hanya untuk pelengkap hidup. Kita hati-hati sekalian, jangan sampai kita mempunyai uang, kita lupa kepada Allah. Jangan sampai meleset keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menghidupkan kita, bisa membahagiakan kita, bisa melindungi hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekalian, masih ada orang beriman selain Allah, masih, cuma secara sama-sama. Yang kedua, orang salah puji. Yang harus, yang pantas dipuji hanya Allah. Kenapa yang dia puji bosnya? Dia berkata bosnya orang yang terkaya, bosnya rumahnya banyak, dia puji rumahnya banyak, tanahnya lebar, di mana-mana ada, hartanya di mana-mana. Yang dia
bos, salah puji. Dia merasa yang mengasih makan itu bos, yang memberi gaji. Yang kaya hanyalah Allah. Yang punya tanah lebar Allah. Yang punya hiasan dunia ini Allah. Semua yang punya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada dia melalui bosnya. Jangan sampai kita salah puji, saudara. Makanya banyak bos-bos karena kita salah puji, bosnya jadi bangkrut. Banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, at-tansu bi ni'matillahi syukur wa tarkuha kufur. Siapa orang yang membicarakan nikmat Allah, artinya dia bersyukur. Tapi kalau dia hilangkan nikmat Allah, dia menjadi kufur. Jadi jangan sampai kita salah puji. Yang patut kita puji, yang patut kita syukuri hanya kepada Allah. Kalau kita salah puji, berarti kita akan meleset kita punya iman, saudara. Kalau iman kita sudah meleset, itu ada pengaruh besar dari doa-doa kita. Kenapa doa kita tidak pernah naik? Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, maka itu marilah bersama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kuatkan keimanan kita, keislaman kita pada Allah. Kita kuatkan ibadah kita, kita kuatkan keimanan kita, sedekah kita kuatkan, dan kita istiqomah dalam beribadah. Kalau kita sudah kuat dalam keimanan kita, sudah kuat dalam keislaman kita, sudah istiqomah dalam beribadah, tidak ada satupun yang bisa mengganggu Islam. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, karena kuatnya keimanannya, keislamannya, istiqomah dalam ibadah, berapa musuhnya, berapa banyak orang-orang yang menghasut. Sampai sekarang di Indonesia banyak yang menghasut Islam. Kalau umat Islam istiqomah dalam keimanan Islam dan ibadah, semua pun akan ditolak dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengganggu Islam. Maka justru kalian harus yakin dan yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Islam memang di negara Arab, tapi kita bukan mengikuti orang Arab, tapi kita mengikuti yaitu Islam yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dinna indallahi Islam, yang datang dari Allah kembali kepada Allah, itu Islam. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, semoga dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga segala urusan-urusan dunia kita dipermudah Allah, dan urusan-urusan akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikam. Takum minkum dalahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bil ihtihadi wal ihtisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha mastaqaw wa sari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amakum bi amri badati bi nafsi wa sanna bi
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qurabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in warḍa. Allahumma ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil barik wa tabi'inahum bi ihsan ila yaumil din wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubana ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قامها وأتم الشاهدين صلوات الله يرحمكم الله. ربي أعوذ بك من حماسة الشياطين وبك من صلوا وأعتبروا يرحمكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والكمال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لمن قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إذا نال في مولانا سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا حول ولا
وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل وسلم على سيدنا محمد كما أمرتنا أن يصلي عليه وصل وسلم على سيدنا محمد كما تحب الصلاة عليه وصل وسلم على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا عنا في تربية أولادنا وبناتنا إلى ما في صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اجعلنا وأولادنا وذريتنا وعلى بيتنا على العلم والتقوى والخير، ولا تجعلنا وإياهم على الشر والجهل والضير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما